Ya, makanya ini kan juga dua hal yang harus dipertimbangkan ya, yang memang akan sensitif terhadap APBN, yakni tadi harga minyak mentah dan juga nilai tukar rupiah. Oke. Nah, nilai tukar rupiah pun juga sekalipun memang saat ini beberapa hari terakhir ini tetap di kisaran 17 ribuan ya, 17.100, tapi kalau kita hitung secara rata-ratanya masih di bawah 17.000 ya, masih di 16.900-an. Jadi artinya kembali lagi, kalau kita bicara apakah akan ada potensi imported inflation, kalau tadi ya pelemahan rupiah ini berlanjut dan juga tadi harga minyaknya berlanjut di level yang tinggi, tentunya ini pun juga akan bisa terefleks juga ya, karena kalau kita mencermati beberapa sektor industri sudah menunjukkan kenaikan dari harga bahan bakunya ya. Misalkan kalau kita lihat misalkan harga tadi ya, misalkan di industri petrochemical dan turunannya, tadi nafta disebutkan, lalu juga plastik ya. Kalau kita lihat juga tadi misalkan dari sisi amonia, pupuk pun juga ini meningkat gitu ya. Sehingga ini pun juga mungkin akan bisa bertranslasi juga kepada ataupun berimplikasi juga kepada misalkan nanti keberannya harga pangan ya, karena kan pangan kan butuh pupuk ya. Kalau harga pupuknya naik pun juga ini akan bisa merefleksikan juga kepada harga pangan kita gitu ya. Sehingga memang all in all, sekalipun memang pemerintah sampai dengan saat ini ya masih menahan harga BBM bersubsidi dan juga masih sedang mempertimbangkan ya melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi, tapi yang perlu kita harus waspadi adalah tadi dari sisi produksinya ya, karena dengan tadi kenaikan beban produksinya dari sisi pengapalan, shipping, lalu juga dari sisi bahan bakunya yang meningkat gitu ya, tentunya tidak selamanya juga ya produsen-produsen ini pun juga menahan untuk tidak melakukan penyesuaian terhadap bayar-bayarnya ataupun pembelinya di dalam negeri gitu. Sehingga makanya ini pun juga perlu harus kita cermati, sekalipun memang kalau kita lihat bobotnya ya terhadap inflasi memang tidak sebesar misalkan BBM ya, karena BBM kan ada dampak langsungnya dan dampak tidak langsungnya terkait dengan transportasi, harga bahan pangan, semuanya pasti akan naik. Nah, tapi memang kalau kita lihat untuk misalkan beberapa sektor tadi yang mungkin terkena dampak langsung dari kenaikan bahan baku, mungkin bobot terhadap inflasi mungkin nggak begitu besar ya. Tapi kembali lagi tetap saja bahwa yang mungkin akan bisa terjadi tadi adalah beberapa produsen pun juga udah mungkin karena tadi ketersediaan bahan bakunya juga berkurang gitu ya, sehingga mungkin waktu produksinya pun jadi berkurang juga ya, akan pengurangan juga jam kerja dari karyawannya, buruhnya gitu, sehingga makanya sooner or later memang dampaknya ini ya cukup besar ya, sehingga makanya tapi kembali lagi kalau dalam hal ini imported inflation, saya tetap melihat bahwa Bank Indonesia terus melakukan triple intervention ya, melakukan langkah stabilisasi, sehingga rupiah pun juga kalau kita lihat sebenarnya tingkat depresiasinya tidak lebih dalam ya dibandingkan dengan misalkan mata uang Asia lain seperti rupiah India, lalu juga misalkan baht Thailand dan juga misalkan Korean won itu ya, yang mungkin pelemahan terhadap dolarnya lebih dalam lagi gitu ya. Tapi itulah mungkin langkah-langkah stabilisasi terkait dengan kebijakannya pun juga BI juga sudah mengeluarkan ya terkait dengan pembelian dolar pun juga saat ini kan di batasannya pun juga persyaratnya juga dikurangin gitu ya untuk underlying-nya gitu ya. Sehingga ini pun juga akhirnya akan bisa mengurangi tadi ya permintaan terhadap dolar di dalam negeri gitu. Sehingga itu pun juga harapannya bisa membatasi terjadinya imported inflation. Nah, kalau misalkan kita lihat kan tekanan-tekanan udah terjadi di luar ya. Terus perusahaan industri petrokimia sudah juga mulai berasa pukulannya nih dengan kenaikan harga bahan baku. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti sekarang ini seberapa kuat sih untuk ekonomi kita sendiri, seberapa tahan sampai berapa lama gitu. Terus ditambah pemerintah kan berencana mau memasukkan tambahan 100 triliun rupiah untuk membantu subsidi. Nah, itu akan menambah kekuatan seberapa tahan untuk APBN kita, untuk fiskal kita. Iya, memang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa pemerintahan sebelumnya pada saat zamannya PSBY dan juga Pak Jokowi memang yang membedakan pada saat itu mungkin jumlah sisa anggaran lebih pemerintah yang dimiliki tidak sebesar saat ini. Seperti yang disampaikan juga oleh Menteri Keuangan, di mana memang sisa anggaran lebih pemerintah saat ini kurang lebih dari 400 triliun ya. Bahkan sebagian sudah ditempatkan, dialokasikan di perbankan BUMN. Sehingga memang kalau sekiranya tadi ada tambahan misalkan 200 triliun gitu ya untuk subsidi energi, setidaknya memang pemerintah masih bisa menanggulanginya dan sebagian dari sisa anggaran lebih tersebut gitu ya. Tapi kembali lagi, makanya oleh sebab itu waktu rapat kerja dengan Komisi 11, Menteri Keuangan pun juga mengatakan cukup pede bahwa sampai dengan akhir tahun ini ya
pemerintah masih memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM. Tapi saya mungkin itu lebih mengarah ke BBM subsidi ya. Betul. Karena BBM subsidi pun juga sepertinya dalam jangka pendek ini pun juga akan bisa dinaikkan ya oleh Pertamina gitu ya. Tinggal menunggu waktu saja gitu sebenarnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah tadi bahwa pemerintah cukup concern juga ya bahwa kalau kita melihat mengapa pemerintah perlu tidak terburu-buru menaikkan harga BBM khususnya bersubsidi karena tentunya ini sangat rentan sekali ya dampaknya kepada masyarakat menengah ke bawah. Gitu ya. Sehingga makanya ini yang harus kita perhatikan juga bahwa kalau dalam rangka untuk menahan penurunan daya beli kelas menengah ke bawah itu saya pikir motifnya cukup bagus ya. Tapi kalau dalam hari ini kalau pemerintah masih tetap mau mengejar 6% pertumbuhan tahun ini sepertinya itu juga kurang wise juga ya. Karena kondisinya global pun juga lagi melambat juga. Kemarin juga World Bank juga merevisi ke bawah, OECD juga merevisi ke bawah. Di bawah 5% ya. ADB yang masih positif. Iya, ADB. Tapi itu mungkin kalau bacaan saya mungkin ADB mungkin belum mempertimbangkan ya dampak dari BBM, kenaikan BBM. Sementara itu mungkin kalau saya lihat baik itu World Bank dan juga OECD sudah mempertimbangkan ya dampak dari kenaikan ataupun pemerintah akan most likely akan mempastru juga harga BBM domestik kita. Tapi kalau kita bicara mengenai daya tahan ekonomi Indonesia nih Pak Joshua dan Momo, kita tahu kan fokus pemerintah adalah bagaimana menjaga ekonomi nasional tetap bergerak, tetap bisa menjadi paling tidak booster lah untuk kondisi saat ini. Tapi seberapa kuat juga demand-nya di masyarakat kalau memang tadi ada potensi kenaikan harga-harga entah itu bahan pangan ataupun industri-industri lain yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, tadi ada plastik, kemudian pupuk dan lain-lain. Ini kan pada saat tiba-tiba ketemu pada satu titik tuh seberapa kuat kita juga bisa menahan gempuran domestik dan berarti global juga Pak Joshua. Iya, sebenarnya kalau kita mau melihat sebelumnya ya, krisis sebelumnya mungkin yang paling dekat adalah Rusia Ukraine ya. Pada saat itu pun juga sebenarnya kan kita juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Harga minyak mentah juga naik. Namun di saat bersamaan pun juga harga komoditas ekspor kita seperti batu bara dan juga kelapa sawit pun juga ikut naik. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari sisi sensitivitas ya dari ketiga komoditas itu, dari minyak mentah, lalu juga CPO dan juga batu bara, kalau ketiganya naik berbarengan gitu ya, dengan tentunya kenaikan yang kita ikutin saat ini gitu ya. Sebenarnya dampaknya terhadap PDB kita tuh masih relatif tetap positif ya, karena kita masih eksportir CPO dan batu bara ya. Sekalipun memang mungkin perhitungannya agak sedikit berubah kalau sekiranya pemerintah kan sudah akan memberlakukan B50 nanti kan, pembatasan ekspor CPO juga ya nanti di semester 2 tahun ini. Tapi kembali lagi kalau kita melihat ketahanan, kita sudah bisa melihat langsung ya pada saat kemarin terakhir di 2020 pada saat krisis COVID-19, sebagian besar negara seluruh dunia pun juga terkontraksi dalam. Nah, Indonesia salah satu yang tidak terkontraksi dalam.